Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galang Mingyang Abian Base pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bersyukur kepada Tuhan karena telah boleh menikmati hari yang baru hari ini. Oleh karena itu marilah kita mendasari perjalanan kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada pagi ini karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami ketika kami beristirahat sepanjang malam. Dan pagi ini Tuhan kami boleh menikmati hari Tuhan yang baru dalam keadaan sehat dan selamat. Hari ini Bapa kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami baca dan renungkan, kami boleh mengerti dan memahaminya dengan baik. Berkati setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi ini, sehingga kami semua boleh dituntun di jalan Tuhan yang benar, di dalam kami melewati hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mohon firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji. Yang pertama Yeremia 31 ayat 9 dan yang kedua Yohanes 16 ayat 22. Yeremia 31 ayat 9 demikian firman-Nya. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Bacaan kita yang kedua, Yohanes 16 ayat 22. Kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian dua bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan firman Tuhan saya beri judul Duka Cita Berganti Sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang kita jalani ini selalu diwarnai oleh kejutan-kejutan yang tidak pernah kita duga. Terkadang hari ini kita merasa gembira, merasa bersuka cita, sekejap bisa berubah menjadi kesedihan, ratapan, tangisan. Terkadang juga kita menikmati keberhasilan, kesuksesan, terkadang juga kita mengalami kegagalan ataupun mengalami kesulitan. Demikian juga kadangkala kita merasakan duka cita karena ditinggal oleh sahabat, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, ataupun terkadang kita mengalami sakit penyakit dalam hidup kita. Orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, yang selalu ada bersama kita, kadang-kadang mengalami kesakitan atau kesusahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak hal yang menimbulkan duka cita dan kesedihan yang mendalam. Namun kita perlu menyadari dan selalu mengingat diri kita sendiri bahwa sekelam apapun duka cita yang kita alami pasti berlalu. Demikianlah juga yang dialami oleh bangsa Israel yang sedang menanggung akibat yang pedih dari perbuatan mereka sendiri. Mereka yang berulang kali melanggar ketetapan Allah, mereka sangat berduka cita dalam kesukaran hidup mereka.
ketika bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia, mereka sering melanggar akan perintah Tuhan. Mereka sering menjauh daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan kembali umat Israel akan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka dan kepada mereka saat itu. Tuhan tidak akan selamanya membiarkan mereka dalam duka cita, dalam kesulitan. Tuhan berkata kepada mereka, "Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, karena engkau adalah anak-anak Allah." Dan Allah Bapa kita menjadi Bapanya Israel. Jadi mereka akan tetap dikasihi, dipelihara oleh Allah. Bahkan bangsa itu akan dipulihkan kembali, sehingga bangsa itu akan memperoleh kasih karunia di dalam Tuhan. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan bacaan kita yang kedua dalam Yohanes 16 ayat 22. Di situ dinyatakan bahwa Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Oleh karena itu Yesus mempersiapkan murid-muridnya sebelum dia mengalami penderitaan, penyaliban, kematian. Karena Yesus tahu murid-muridnya akan mengalami kesedihan. Bahkan murid-muridnya akan mengalami duka cita karena ditinggal oleh Tuhannya atau gurunya yang selama ini bersamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum itu terjadi, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, apabila datang saatnya, mereka mengingat bahwa duka cita atau kesedihan yang mereka alami hanyalah sementara. Karena pada saatnya akan kembali kegembiraan. Karena Yesus akan bangkit dan hidup bersama-sama, kembali bersama muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup yang penuh pergumulan cukup berat, terkadang membuat kita berduka cita mendalam. Hal ini mungkin membuat kita kehilangan harapan, kehilangan semangat menjalani hidup. Ingat perkataan Yesus, kesedihan atau duka cita yang kamu alami hanya sementara. Karena duka cita yang dialami seperti oleh murid-muridnya ataupun semua orang-orang yang percaya kepadanya akan diubahkan menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mau umatnya larut dalam kesedihan. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Kristus, seberat apapun kondisi yang kita alami, tetaplah memandang jauh ke depan. Percaya dengan kondisi yang kita alami. Tetaplah memandang jauh ke depan, percaya dengan iman bahwa Tuhan akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang sesaat kadang kita mengalami duka cita, tetapi sesaat kita akan mengalami sukacita. Kesulitan apapun yang kita alami, tetaplah berjuang mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena janji Tuhan, ketika kita mengalami duka cita, sukacita telah disiapkan bagi kita dan menanti untuk kita alami. Sehingga Tuhan akan tetap menjaga, memelihara dalam hidup kita. Oleh karena itu tetaplah berjuang dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah menjanjikan sukacita yang kekal di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup
renungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sudah memberkati kami pada pagi ini lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami tetap bersyukur kepada-Mu atas apapun yang kami alami. Kami tetap mengandalkan Tuhan, karena penderitaan atau duka cita yang kami alami sifatnya hanya sementara. Karena Tuhan telah menjanjikan sukacita yang sejati kepada anak-anaknya yang tetap setia dan percaya oleh iman kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah Tuhan firman-Mu ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami menjalani hidup kami ke depan, kami tetap bergantung hanya kepada Tuhan Yesus sebagai penolong kami yang sejati, sukacita yang sejati yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di dalam setiap kehidupannya. Mungkin mengalami duka cita, mungkin mengalami kesulitan, kesedihan, sakit, penyakit. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau akan memberikan kelegaan, bahkan memberikan sukacita yang sejati. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang menjalani tugas pekerjaannya, dalam pendidikannya, dalam tumbuh kembang anak-anak-Mu. Tuhan kiranya terus memberkati agar mereka senantiasa ada di jalan Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat Tuhan hari ini, sepanjang hari ini dalam tugas dan pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati keluar masuk kami, sehingga tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami naikkan doa syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sarapan pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.